Salam sejahtera buat kita semuanya, kembali berjumpa dalam pembahasan propeller teori section yang ke-6, thrust and torque, part yang pertama, introduction. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang definisi atau penjelasan mengenai thrust and torque. Kita awali dengan thrust. Thrust adalah the component acting at right angles to the plane of rotation. Jadi thrust ini adalah komponen yang bekerja tegak lurus terhadap putaran propeller. Jadi kalau kita lihat pada gambar di sini, arah putaran dari propeller itu adalah ke bawah dan thrust bekerja tegak lurus terhadap plane of rotation, dan thrust inilah yang merupakan sumber gaya yang menyebabkan pesawat bergerak ke depan. Selain itu juga ada istilah yang disebut sebagai negative thrust. Nah, negative thrust ini terjadi when the angle of attack is occur on the blade back or the upper surface. Jadi negative thrust akan terjadi jika angle of attack itu terjadi pada area upper surface. Karena normalnya angle of attack itu terjadi pada lower surface atau blade face. Nah, kondisi di mana angle of attack itu terjadi pada blade back atau upper surface itu terjadi pada kondisi yang pertama adalah reverse pitch. Nah, kita bisa lihat di gambar. Ini adalah kondisi ketika propeller dalam kondisi reverse pitch. Nah, di mana angle of attack, nah ini adalah relative airflow. Nah, kemudian ini adalah plane of rotation atau rotational speed. Nah, Fs ini adalah forward speed. Nah, maka angle of attack itu adalah antara chord line dengan relative airflow. Nah, ini angle of attack terjadi pada blade back atau upper surface sehingga menghasilkan thrust yang negatif. Ya, jadi arah thrustnya justru mengarahkan menahan pergerakan pesawat ke depan. Nah, biasanya reverse pitch ini digunakan ketika pesawat landing, ya, untuk memperlambat pergerakan pesawat, ya, sehingga landing roll pada pesawat berpropeller itu bisa lebih pendek. Kemudian negative thrust ini juga bisa terjadi pada kondisi windmilling, yaitu ketika engine shut down in flight, ya, tetapi kondisi propellernya masih memiliki positive blade angle. Ya, jadi masih memiliki positive blade angle. Ya, apa itu positive blade angle? Berarti kondisi blade angle itu terjadi pada area blade face, ya, blade angle-nya. Nah, tetapi walaupun blade angle-nya terjadi pada blade face, tetapi angle of attack-nya itu terjadi pada area blade back atau upper surface. Nah, windmilling ini kecenderungannya adalah propeller memutar engine. Jadi kebalikan, ya, kalau kondisi normal engine memutar propeller. Nah, dalam kondisi windmilling ini propeller akan memutar engine. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah, ya, kalau kita lihat pada gambar, ini adalah relative airflow. Kemudian ini adalah, ya, ini garis ke bawah, ini adalah rotational speed atau plane of rotation. Nah, kemudian garis ini adalah forward speed, ya, garis mendatar. Nah, ini adalah forward speed. Nah,
Sehingga sudut yang dibentuk antara relative airflow dengan choke line itu adalah angle of attack. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam kondisi windmilling, blade angle-nya masih dalam kondisi positif. Ya, karena blade angle-nya terjadi pada area blade face atau lower surface, tetapi angle of attack-nya terjadi pada area blade back atau upper surface, maka akan menghasilkan negative thrust, ya, akan menghasilkan negative thrust. Baik, kita membahas torque sekarang. Ya, torque adalah the component acting on the plane of rotation opposing the engine power atau engine torque. Jadi torque ini merupakan komponen yang bekerja pada area plane of rotation dan berlawanan arah dari engine rotation. Jadi kalau engine rotation itu kan ke propeller rotation, ya. Plane of rotation itu kan ke bawah. Nah, sedangkan torque ini berlawanan, ya. Dia ke atas nih. Kalau misalkan putarannya adalah ke bawah, berarti putarannya dia adalah counterclockwise. Ya. Nah, sehingga torque ini arahnya adalah berlawanan, ya, dari plane of rotation. Nah, torque ini merupakan resisten, ya, yang menghambat pergerakan dari propeller itu sendiri. Ya. Sama halnya dengan thrust, torque juga ada istilah negative torque. Nah, negative torque ini terjadi, ya, occur when the angle of attack becomes negative, which tends to drive the propeller. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa angle of attack yang negatif adalah angle of attack yang terjadi di area upper surface, ya, atau pada blade back. Ya, di sini kita lihat pada gambar, ya, relative airflow. Ya, ini garis putus-putus warna merah. Kemudian ini adalah rotational speed, garis biru putus-putus. Nah, kemudian ada garis lurus, ya, mendatar, itu adalah forward speed. Ya, kita mengingat kembali bahwa angle of attack itu terjadi antara atau sudut yang terbentuk antara rotational speed dengan relative airflow. Nah, sehingga angle of attack ini terjadi pada area upper surface. Nah, ini terjadi hanya ketika kondisi windmilling. Tadi sudah kita jelaskan, dan pembahasan sebelumnya juga sudah kita bahas tentang windmilling. Baik, kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi thrust and torque. Yang pertama yaitu air density atau kerapatan udara. Ya. Increase air density, increase thrust. Semakin tinggi air density akan semakin tinggi thrust. Nah, pada pembahasan awal-awal kan sudah kita bahas bahwa cara kerja dari propeller itu sebenarnya sama dengan wing. Nah, sehingga kalau kita mengacu pada rumus pembentukan lift pada wing, maka nilai rho, ya, atau nilai air density ini berbanding lurus dengan lift. Ya, berbanding lurus dengan lift. Nah, walaupun memang istilah lift ataupun istilah drag itu sudah tidak dipakai lagi di propeller, tapi sudah digantikan oleh istilah thrust and torque. Denser air, greater resistance to the propeller. Udara yang semakin tinggi density-nya, maka akan semakin menghambat propeller. Jadi ya sebenarnya sama, ya, sama dengan kondisi yang terjadi pada wing, ya. Sebagaimana, ya, sehingga dengan menggunakan rumus drag yang ada pada wing, ini juga nilai air density berbanding lurus dengan nilai drag, ya. Jadi nilai density, air density berbanding lurus dengan nilai drag.
Baik, yang kedua, ya, faktor yang mempengaruhi thrust and torque adalah angle of attack. Kalau kita lihat pada rumus lift maupun drag pada wing, maka angle of attack itu masuk, ya, pada unsur koefisien lift atau koefisien drag. Increase angle of attack, increase thrust and torque up to the stalling angle. Jadi semakin besar angle of attack, maka thrust yang terbentuk juga akan semakin besar dan torque yang terbentuk juga akan semakin besar sampai dengan stalling angle. Ya, kalau kita baca-baca ya bahwa stalling angle ini kan dibatasi sampai dengan 15 derajat, ya, sesuai dengan hasil percobaan. Ya, jadi kalau angle of attack itu semakin besar, thrust yang terbentuk akan semakin besar, tetapi torque yang terbentuk juga akan semakin besar lagi. Nah, sehingga ada nilai optimum angle of attack, yang dimana optimum angle of attack ini akan menghasilkan thrust dan torque rasio yang paling bagus. Nah, itu around 2 degrees up to 4 degrees, ya. Jadi antara 2 sampai dengan 4 derajat angle of attack itu adalah optimum angle of attack yang pembentukan thrust dan torque-nya itu adalah yang terbaik. Kemudian faktor yang terakhir adalah propeller speed atau RPM. Thrust and torque will alter directly with the RPM, ya, bahwa RPM ini, perubahan RPM itu berbanding lurus dengan pembentukan thrust maupun torque. Ya, tentunya berbanding lurus. Kalau berbanding lurus berarti semakin rendah RPM, thrust dan torque-nya juga akan semakin rendah. Semakin tinggi RPM, maka thrust dan torque yang terbentuk juga akan semakin tinggi. Nah, ini kembali lagi bahwa pembahasan propeller aerodinamik itu kan sama dengan pembahasan wing aerodinamik, ya, sehingga rumus yang digunakan juga sama, ya. Nah, unsur RPM itu ada di mana? Unsur RPM ada di V kuadrat ini, ya, V kuadrat, ya. Sama juga dengan drag, ini ada di V kuadrat, ya, sehingga perubahan RPM ini berbanding lurus dengan pembentukan thrust and torque. Baik, terima kasih. Kita sudah membahas pembahasan propeller theory, section yang ke-6, thrust and torque, part yang pertama, yaitu introduction. Berjumpa kembali pada pembahasan selanjutnya.